Assalamualaikum. Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lama di sini? Alhamdulillah sudah dari setelah libur. Oh, saya baru datang juga di sini. Saya juga suka di sini, Kak. Saya kayak dalam 1 minggu pasti ke sini. Iya, sama Ji, tapi mungkin karena jarang kian, mungkin karena kita waktu. Saya Apalagi juga di sini karena suasananya, Iya. kopi di Jogja. Ya, sama, Kak. Apalagi kita ini pernah hidup lama di Jogja. Di Makassar ini tidak dapat Iya. suasana begini ya. Iya. Saya mana nih pemilik kafe ini? Kak Rida biasa. Ya bilang mau ke sini katanya. Oh iya, karena kemarin juga kita sempat diskusi sama beliau berkaitan dengan fenomena cipta kerja ini. Iya kan lagi ramai. Oh iya. Weh, kakandaku. Nah ini ada datang yang punya. Iya. Biasa di sini semua kan? Iya. Kita kasih bos sekali, biasa datang ke di sini tapi tidak Jangan ketemu ada. sama Iya. pemiliknya, terlalu sibuk. Kerja gitu dong. Siapa? Apalagi ini ada isunya susah nih orang cari kerja nanti beda gini. Iya. Omnibus Law Itu juga. atau lebih gampang ya? Ini biasa sudah dibaca-baca juga, tapi ada beberapa hal mungkin yang agak kontroversial. Mungkin bagus juga kita diskusikan ini, apalagi anak-anak juga sudah sering demo saya lihat, teman-teman buruh, teman-teman aktivis juga. Cocok nih karena ada di orang politik, ada orang sosiologi, itu. ekonomi politik juga. Cocok nih kalau begitu. Bisa kita kupas-kupas sedikit. Ya, sepanjang yang kita ini kita tahu lah. Omnibus Law ini, Iya. cipta kerja ini bagaimana? Ya, kan ini ada nih akademisi Ya, dari ilmu hukum. ada ilmu politik. Ya saya sendiri Ya, sebagai sosiolog. pinggir-pinggirnya Weh. sosiologi begitu dan ekonomi politik tuh. Bisa dari tiga perspektif. Ya, tiga saya kira perspektif tiga mungkin. perspektif dari 3 akademisi ini bisa melihat ini persoalan supaya lebih dekat ini persoalan karena banyak sekali orang di Betul itu. demo, ada yang ditangkap. Ada yang ditangkap, ada juga dituduh penyebar hoax. Ya, Nah, ini juga yang jadi persoalan. nah baru itu 4 hari lalu baru saya bagikan statusnya orang itu bersama dengan saya sebagai narasumber. Wah, Yang ditangkap sebagai penyebar hoax itu. Iya. wah. Ya tapi kan memang Ini juga. agak apa ya, agak lucu sih sebenarnya karena begitu masyarakat publik menyebarkan informasi, selalunya larinya ke hoax, selalunya undang-undang ITE dan segala macam. Tetapi kan di satu sisi untuk khusus untuk cipta kerja ini kan dari awalnya bersoal. Iya. Yang pertama soal keterbukaan. Jadi ini ada kesan penyusunannya ditutup-tutupi. Ya. Sampai sekarang kita tidak sangat sulit mengakses naskah yang Naskah yang otentik itu. dianggap resmi begitu yang dikeluarkan oleh lembaga yang otoritatif dalam hal ini DPR ya. Ya. Karena kan kalau kita buka-buka dulu kan itu kan banyak versi. Ya, banyak sekali versi. Nah, itu kan rawan juga. Mana kopinya ini? Nah, itu yang susah kalau yang punya belum dibawa. Iya, itu. Kalau kita kan kopinya ini sudah mau habis. Ya, kita lanjut tadi Itu yang kesulitan. Jadi dari awal memang stakeholder yang Mantap nih. terdampak. Mantap ini diskusi kalau ada yang kopi. Kesulitannya di soal mengakses naskah akademik itu. Padahal kan di situ masyarakat diminta berpartisipasi, tapi kan harusnya diberikan dulu naskahnya supaya masyarakat bisa pelajari, bisa membaca pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan apa yang kira-kira berdampak setelah diberlakukan. Nah, itu problemnya. Tapi kan sampai hari ini bahkan yang paling parah, kalau saya tidak salah kemarin wakil ketua badan legislasi di DPR itu atau ketuanya itu juga mengakui bahwa naskah yang
sahkan atau kesahkan. yang disetujui di sidang paripurna itu belum final, masih perlu penyempurnaan. Nah ini jadi aneh kok di sidang paripurna forum resmi lembaga negara ternyata yang disahkan, yang disetujui, Itu yang tidak jelas. ditandatangani ternyata belum final. Oh, Nah itu juga jadi. gitu nih masalahnya di sana. Nah itu yang repot. Jangan sampai publik membagikan naskah-naskah yang Beredar, iya. itu ternyata ujung-ujungnya dianggap penyebar hoax. Padahal kan masyarakat publik yang tidak pernah diberikan naskah yang resmi. begitu. Mungkin kalau saya sendiri melihatnya mungkin dari awal memang pembahasan undang-undang ini agak bermasalah. Kalau saya melihat lebih kepada komunikasi politik pemerintah yang menurut saya tidak terlalu efektif di dalam menyampaikan apa sebenarnya substansi dari undang-undang ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat kecenderungan selama ini baik dari pemerintah maupun dari anggota DPR itu tidak pernah mendiskusikan atau paling tidak merasionalkan pasal-pasal yang substansial di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga muncul banyak persepsi dari masyarakat bahwa ada yang di pasal yang dihilangkan, ada kemudian pasal yang merugikan misalkan teman-teman dari pihak buruh. Kedua, ketika ada kesan bahwa pemerintah juga menggunakan buzzer, saya melihat bahwa buzzer yang digunakan juga pemerintah ini lebih cenderung melihat dari satu sisi saja. Misalkan ada teman-teman yang menyebar bahwa ada penghilangan pesangon, itu kan mungkin hanya 1-2 orang yang menyebar di media sosial, tetapi yang substansi menurut saya yang tidak bisa ditangkap oleh buzzer maupun pihak pemerintah, yakni berkaitan dengan pendefinisian dari frase paling sedikit dan paling banyak itu yang tidak pernah dijelaskan. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja kan jelas bahwa ada terutama di Undang-Undang Ketenagakerjaan misalkan, di situ untuk pesangonnya ada frase paling sedikit. Tetapi kan di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya frasenya dirubah menjadi paling banyak. Artinya ada peluang ya, ada maksimal dan minimal. Artinya ada berbeda implikasinya. Nah itu yang jadi persoalan. Tetapi kan pemerintah tidak pernah menangkap itu sebagai hal yang substansi untuk diperdebatkan. Ya. Nah itu yang saya lihat yang kelemahan dari komunikasi politik pemerintah. Manfaatnya ditunda kemarin itu? Yang mana itu? Kan ini sempat ditunda berapa bulan ya? Karena Iya, memang iya. sempat ada permintaan dari presiden untuk menunda klaster ketenagakerjaan. Tetapi kan kita tidak tahu ternyata juga ini dilanjutkan. Iya. Sebenarnya bukan hanya klaster ketenagakerjaan. Iya. Sempat juga kemarin itu diprotes sama Komisi Pendidikan itu, yang klaster pendidikan yang awalnya katanya setelah disepakati bahwa klaster pendidikan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kan ternyata faktanya, ini saya sempat tadi malam juga lagi browsing, kemudian download lagi naskah itu di webnya DPR. Ternyata klaster pendidikan dia tetap masuk. Nah itu yang jadi soal. Jadi memang ada problem di situ. Entah komunikasinya yang tidak tersumbat atau memang pemerintah hanya sekedar menyampaikan bahwa akan ditunda, tetapi tetap jalan. Iya. Saya lihat memang begini. Ini omnibus law ini kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi politik ya. Jadi omnibus law yang di dalamnya ada undang-undang Ciptaker dan seterusnya klaster-klaster itu sebenarnya ujung dari upaya rezim neoliberal ini menangani krisis kapitalisme global yang dimulai di tahun 2008-2009 di Amerika dan kemudian berdampak kepada perekonomian global. Nah, para ekonom, terutama ekonom di bidang geografi ekonomi, itu kemudian mengusulkan ada bentuk-bentuk koridor ekonomi. Nah, itulah yang kemudian diadopsi oleh SBY menjadi master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Turun itu. Nah, strategi paling utamanya master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia itu adalah koridor ekonomi. Jadi mengintegrasikan daerah yang pertumbuhannya tinggi dengan daerah di sekitarnya. Makanya ada Bali Nusa Tenggara, Sulawesi itu gabung antara Makassar dan sekitarnya kan. Nah,
Tapi secara teknis, secara taktik, strategi ini kan tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi kan. Nah, strategi paling utama yang dilakukan ini yang nanti akan bersoal secara hukum sebenarnya adalah MP3 itu melegalkan siasat yang mereka sebut sebagai the bottlenecking. Ya. Jadi asumsinya tuh begini, pemerintah di luar di pasar keuangan global di apa mortgage itu ada uang banyak gitu. Para pengusaha punya uang di kantongnya, tapi belum mau diinvestasikan. Apa masalahnya? Dia bilang banyak undang-undang, banyak aturan-aturan yang menghambat investasi, menghambat perizinan dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian dia andaikan bahwa investasi ini sebenarnya banyak uang, seperti air di dalam botol yang ditumpah tuh. Nah, apa yang tahan air itu tumpah dari botol? Regulasi. Lehernya. Ya. Makanya dia bilang strategi utama pembangunan sekarang ini untuk pertumbuhan ekonomi, pangkas leher botolnya. Nah, dalam konteks Indonesia di MP3E itu maupun kemudian kita akan bicara soal Omnibus Law itu. Lebih dari 70 aturan dari undang-undang sampai perda di rezim SBY itu direvisi dalam konteks memangkas leher botol ini. Dianggap banyak undang-undang, aturan-aturan yang menghambat investasi, yang terlalu macam-macam itu dia bilang pangkas. Nah, makanya di tahun 2011 sampai kemudian terakhir 2015 kayaknya ya itu kemudian diganti aturan-aturan yang dianggap menghambat atau menjadi barrier dalam proses pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, adapun Omnibus Law itu rezim baru ini sebenarnya modelnya sama. Ya. Kalau dulu kita bicara deregulasi, ya Ini hanya metodenya saja yang berbeda ya. Privatisasi, banyak BUMN diprivatisasi sebagai agenda-agenda pembangunan ekonomi itu pertumbuhan. Lalu belakangan kita lihat ini siapa Hilma Safitri meneliti mengenai the bottlenecking. Ternyata di dalam strategi pembangunan ini formal. Nah, ya itu aturan-aturan yang dulu dipancangkan oleh founding fathers itu sifatnya republikan. Berbahaya, welfare state modelnya. Yeah. Nah, itu pangkas saja supaya terneoliberalisasi nih relasi pembangunan ekonomi, hubungan sosial, pendidikan dan seterusnya. Nah, akhirnya kan ya pantas saja sebenarnya banyak elemen sosial yang kritis mencurigai bahwa ini Omnibus Law sebenarnya banyak kepentingan kapitalisme global, kepentingan investor asing, investor nasional, orang-orang kaya. Sementara petani, kelas miskin ya kira-kira seperti kita ini sebenarnya tidak dapat apa-apa dari proses yang mereka sebut untuk kepentingan publik. Ya. Kira-kira begitu sebenarnya kalau saya sih secara politik melihatnya. Ya ini ujung dari usaha rezim ini untuk mempercepat akumulasi, terutama karena pandemi. Coba kita lihat drama di parlemen itu. Itu kan ada sampai dimatikan mikrofonnya, saking buru-burunya itu harus segera disahkan. Nah, setelah saya baca dokumen-dokumen, mumpung ini masa pandemi. Iya, banyak dari anggota dewan yang termasuk Puan Maharani itu kan bagian dari suaminya itu megang satu perusahaan, 2 atau 3 perusahaan besar yang kira-kira kaitannya sama bisa lebih mudah investasi lagi lah kira-kira. Ada 12 orang elit itu yang sekarang di dalam rezim itu kan Erlangga Hartanto dan seterusnya yang punya perusahaan-perusahaan yang berkaitan sama legalisasi Omnibus Law ini. Mungkin melanjutkan itu kayak. Karena saya melihat juga mungkin banyak sekali kepentingan pengusaha juga di sekitar kekuasaan, sehingga saya melihat bahwa mengapa di dalam undang-undang ini juga itu ada kecenderungan resentralisasi. Jadi sebenarnya
di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah diatur apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah misalkan untuk mengurus atau mengelola sumber daya alam itu. Kemudian pada akhirnya ketika kita membaca draft undang-undang yang beredar ini, kita menemukan bahwa ternyata kewenangan yang berada di daerah itu kemudian ditarik ke pusat. Iya, resentralisasi. Jadi urusan pemerintahan yang konkuren ini yang di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah itu kemudian pada akhirnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Padahal kan di dalam undang-undang itu sudah jelas bahwa pemerintah pusat punya urusan pemerintahan yang bersifat absolut. Ya, seharusnya kan semangat dari otonomi daerah ini karena kita memahami bahwa daerah juga ingin mengelola daerah mereka, mereka paling memahami daerahnya, mereka paling memahami lingkungannya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi pada akhirnya di Omnibus Law ini justru kewenangan-kewenangan untuk Pemda itu yang kemudian ditarik. Nah, ini menjadi persoalan juga. Ya, memang menurut saya banyak ada beberapa juga, bahkan kalau kita baca umpamanya di pasal 166 itu di naskah Undang-Undang Ciptaker itu kan ada kewenangan pusat untuk membatalkan peraturan daerah. Nah, itu juga ya. Nah, kalau kita baca di putusan MK 137 kalau saya tidak salah 2015, itu kan MK menyatakan pasal 251 di Undang-Undang Pemda itu sudah inkonstitusional. Karena kewenangan membatalkan perda itu adalah kewenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan Menteri Dalam Negeri. Nah, ini kan substansinya sama sebenarnya. Apakah dia Menteri Dalam Negeri atau melalui peraturan presiden, sama sebenarnya, karena perda itu adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang hierarkinya diatur di pasal 8 Undang-Undang 12/2011. Pengujiannya harus dilakukan oleh MK. Jadi dia tidak pembatalan MA. Jadi pembatalannya itu tidak boleh melalui executive review, tapi melalui judicial review. Atau legislative review, misalnya oleh DPR mengubah perdanya tersendiri. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kemudian di undang-undang ini dimunculkan lagi. Nah, ini semakin menguatkan tadi kesan buru-buru. Jadi ini aturan memang kesannya dikebut. Ya, kita bayangkan besarnya dari 2019 bulan berapa itu kurang lebih tidak sampai setahun sudah disahkan. Padahal dia mencabut kurang lebih sekitar 79. Dikebut dalam waktu yang sesingkat itu. Kan tentu publik bertanya, bagaimana sih caranya bisa membatalkan, bisa mengubah, bisa merevisi sekian banyak undang-undang hanya dalam waktu singkat. Nah, kesannya buru-buru. Itu ya terbukti kemarin dengan di rapat paripurna itu, ternyata belum sempurna sudah disahkan, sudah disetujui, sudah disahkan. Ya, pertanyaannya dokumen apa yang disahkan? Sementara dokumennya sendiri belum ada sampai hari ini juga. Jadi yang disahkan apa? Ini kan jadi pertanyaan. Nah, terkait tadi yang soal yang regulasi yang menghambat investasi. Sebenarnya ini kan ini juga yang menguatkan asumsi bahwa Omnibus Law ini masih miskin gagasan. Pertanyaannya, apakah betul cuma regulasi yang menghambat investasi? Ini 2 tahun sempat mengurusi pelayanan publik. Yang persoal bukan hanya regulasi, praktik-praktik korup di sektor-sektor pelayanan perizinan itu kan bukan hanya kendalanya bukan hanya di soal regulasi, tetapi di soal pelaksananya, soal mental pelaksananya itu memang korup. Aturannya sudah jelas, mungkin pemohonnya juga sudah memenuhi segala persyaratan, tetapi kan didesain, dibuat supaya seolah-olah pengurusannya susah. Nah, itu untuk menjadi pintu masuk untuk melakukan praktik-praktik suap, praktik-praktik gratifikasi. Jadi pantas memang ditolak. Kalau saya melihatnya bukan pada persoalan menolak atau menerima dulu sebenarnya. Tetapi bagaimana pemerintah bisa mungkin mengisi debat-debat publik, paling tidak melayani pertanyaan-pertanyaan para aktivis yang punya kepentingan. Gimana tuh mau berdebat tidak pernah? Nah ini itu yang jadi persoalan menurut saya, karena dari awal saya mengatakan bahwa komunikasi politik pemerintah memang yang kurang ini. Karena dia tidak bisa merasionalkan apa yang dirubah, kemudian tidak bisa menampilkan dokumen asli, misalkan yang disahkan, bahkan yang mana. Ada pejabat-pejabat pemerintahan yang mengeluarkan statement, harus baca dulu baru. Nah itu dia. Tapi kan harus apa yang mau dibaca kita bisa baca karena dokumen itu kan dokumen publik.
bukan dokumennya Ya. dikecualikan, jadi itu hak publik untuk mengakses sebenarnya. Nah itu yang juga bisa kita ini Kak, karena kecenderungan baik pemerintah maupun misalkan para buser ini mencoba ketika mengatakan bahwa ya menyebar hoax di media sosial dengan mempertanyakan apakah kemudian kita sudah membaca atau tidak. Ketika mereka membangun kontra narasi dari kita ini, pada akhirnya juga kita bertanya-tanya kepada mereka, kalau mereka baca dari mana? Kalau pada akhirnya mereka juga tidak menemukan naskah asli, berarti mereka juga punya potensi untuk menyebar hoax. Itu yang jadi soal. Sama. Sama. sih Kalaupun sebenarnya. kita dituduh tidak membaca, ya mereka dapat dari mana Ini naskahnya? soal posisi saja. Ya, yang soal berbeda. posisi yang berbeda. Saya kira itu ya. Posisi. Iya. Tapi kalau buzzer yang menyebarkan bukan hoax. Itu yang jadi soal. Nah, itu yang jadi soal. Nah, memang kadang-kadang yang kontra itu yang jadi Ya. sasaran dituduh sebagai penyebar hoax. Tapi selain itu ada juga yang menarik menurut saya saya coba baca-baca draft itu yang Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya menemukan satu pasal yang memang kayak redaksinya kayak tidak ada berubah kalau kita melihat secara sepintas. Tetapi ada satu kata yang menurut saya itu penting berkaitan dengan persetujuan DPR. Jadi maksudnya di Undang-Undang 23 2014 itu berbicara ketika misalkan kepala daerah ingin menerbitkan obligasi, seharusnya kan harus ada persetujuan DPRD. Ya. Nah di Undang-Undang Omnibus Law ini tidak ada. Jadi Iya. memangkas Fungsi DPRD. Nah masalahnya juga anggota DPRD kita di daerah tidak tahu apakah mereka membaca itu atau tidak. Nah ini kan, Ya, termasuk kan respon-respon pemerintah. nah daerah itu kan ini yang nyaris kurang. tidak terdengar, padahal sebenarnya Ya. selain buruh sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga dirugikan karena kewenangannya yang Ya. seperti yang dibilang Ya. tadi Abu, bahwa kewenangannya ditarik. Ya ditarik karena itu ya. Resentralisasi. Nah, sementara kan kita tahu ini yang jadi bahaya kalau misalkan para kepala daerah ini berlatar belakang bisnis, misalkan pengusaha. Nah, mereka kan dengan bebas untuk mengeluarkan misalkan obligasi daerah untuk membiayai kepentingan infrastruktur misalkan. Nah, kita tahu sendiri daerah ini kalau kita membaca misalkan studi-studi empiris selama ini tentang pemerintahan di daerah, ya rata-rata pembangunan berkaitan di infrastruktur itu ya jadi bahan bancakan menurut saya. Ya, Iya. dan itu yang jadi soal. Nah, kalau kepala daerah yang diberikan Semakin kebebasan, ya dimudahkan. Makanya bisa jadi dia tidak berteriak, dia Iya, tidak protes, berteriak, dia dengan ditariknya kewenangannya kan. Ya itu, Ini ya ada punya ruang, masuk. pintu masuk. Tetapi bukan untuk kepentingan ke daerahnya, Iya. untuk kepentingan pribadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah itu ya bisa jadi. Nah itu bahayanya. Itu salah satu bahaya karena kontrol DPR itu yang kemudian dihilangkan DPRD. Nah, Seharusnya mereka melalui persetujuan DPR di Undang-Undang 23 2014, undang-undang pemerintahan daerah. tetapi di Omnibus Law ini kemudian dihilangkan itu frasa persetujuan DPR. Nah, ini yang Dan bahaya. memang agak banyak yang agak janggal selain itu. Jadi pokoknya pasal 170 juga itu Ya. memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah. Ini juga, Ya. ini juga kan lucu. Ya. Ini juga mengangkangi Undang-Undang 2011 tentang Nah. pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya masa bisa peraturan pemerintah mengubah undang-undang, padahal derajatnya peraturan pemerintah itu kan di bawah undang-undang. Ya. Konstruksi hukumnya tidak ketemu kalau peraturan pemerintah yang dijadikan instrumen untuk mengubah undang-undang. Itu menyalahi. Ya kayak begitulah kira-kira, karena kelas tadi itu ada pengusaha, ada politisi. Ya. Politisinya sekaligus pengusaha. Nah, itu yang jadi soal. Dia Kita direktur. tidak tahu yang mana pekerjaan sampingan, apakah politisi atau pengusaha. Atau pengusahanya ya. Iya. Baru anggota DPR sekarang itu terkait sama perusahaan-perusahaan tertentu. Iya. Dari lebih 1.000 perusahaan kan. Kemudian ada 12 master ini yang ikut memaksa-maksa Ya. legalisasi Omnibus Law. Tapi sebenarnya apa dampaknya seandainya misalnya ini tidak ditunda gitu atau dibatalkan, jadi tetap saja berlaku seperti kehendak mereka. Apa sebenarnya dampaknya? Kalau saya lebih kepada ini, karena mungkin karena saya dari politik, saya melihatnya dari sisi politisnya. Pasca keruntuhan Orde Baru misalkan, memang yang kita dorong itu adalah bagaimana ya
semua kebijakan yang terpusat selama ini kemudian harus diserahkan ke daerah, didistribusikan. Tetapi kan ketika ini diterapkan berarti seolah-olah kita ingin mengembalikan proses-proses yang lama itu, tersentralisasi kembali, iya. Padahal kan semangat reformasi ini bagaimana juga daerah diberikan kebebasan untuk mengelola rumah tangga mereka. Makanya ada desentralisasi. Tapi ketika ini berlaku ya seolah-olah desentralisasi yang diberikan ke daerah atau otonomi daerah yang seluas-luasnya itu sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya sudah mulai ditarik secara perlahan menuju pintu masuk kewenangan daerah. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya ke depan, apa kemudian pada akhirnya daerah juga justru tidak diberikan kewenangan sama sekali. Kalau kita tidak tahu ya bagaimana kelanjutan dari Omnibus Law ini. Ya kan kalau kita baca-baca, ini kan memang beberapa pemerintah daerah itu hanya menunggu pelimpahan kewenangan. Nah, pendelegasian kewenangan itu kan selama pemerintah pusat merasa sanggup, ya sabar saja. Saya tidak akan melimpahkan karena saya masih sanggup melaksanakan. Ya sangat besar lah dampak. Kalau dampaknya secara hukum ke depan ini, seperti yang saya bilang tadi, ini kan beberapa, ini semakin memperpanjang daftar peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. Misalnya itu tadi yang saya bilang, 2 pasal itu kan sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal undang-undang itu adalah acuan untuk menyusun Omnibus Law, tapi kan tidak diacu juga ternyata karena itu muncul memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mencabut perda dengan Perpres. Itu yang tadi itu salah satu dampak ya. Kita belum tahu dampak yang lain setelah betul-betul terlaksana, karena ini kan sisa menunggu pengundangan sebenarnya, karena tahapannya dari perancangan, penyusunan, kemudian pembahasan kemarin kan sudah selesai, sudah disahkan. Ya, meskipun kalau kita lihat dengan statement bahwa ini belum sempurna, berarti akan kembali lagi ke tahap pembahasan. Ini juga agak janggal dari segi formilnya, dari segi formil penyusunan perundang-undangan, karena tahapannya kan runut, mulai dari perencanaan, penyusunan pembahasan, kemudian pengesahan atau persetujuan, kemudian pengundangan. Lah ya, masa sudah di tahap pengesahan, persetujuan, masa kembali lagi ke tahap pembahasan dengan alasan karena belum sempurna. Ini kan sudah bisa dikategorikan sebagai cacat prosedur. Masa mau kembali lagi? Nah, setelah tahap itu kan masuk pengundangan. Nah, ini sekarang sisa menunggu pengundangan. Pengundangan ini kan ya, kalaupun presiden tidak menandatangani dalam waktu 30 hari, undang-undang itu tetap berlaku dan harus diundangkan dalam lembaran negara. Setelah diundangkan ya sudah sah berlaku. Tapi tidak ada kira-kira semacam langkah hukum yang bisa dilakukan untuk membatalkan ini, semacam perpu atau apa? Kalau perpu saya agak ini, karena perpu itu sebenarnya ditujukan untuk dalam kondisi ihwal yang kepentingan yang memaksa ya, sesuai dengan ada istilah kegentingan. Tetapi ini juga agak susah ditafsirkan ini. Adalah uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atau bisa juga tadi opsinya legislative review. Jadi di DPR lagi apakah direvisi dengan memperbaiki pasal-pasal yang kontroversi itu, ataukah mencabut. Di MK juga ya bisa dipersoalkan, bisa dari segi formilnya. Tidak, saya bilang tadi, kalaupun ada cacat prosedur dalam tahapan penyusunannya misalnya, apakah mungkin kurang melibatkan publik? Ini kan jadi pertanyaan. Sekian banyak stakeholder yang akan terdampak dari berbagai klaster yang dibahas itu, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, perizinan, dan segala macam. Apakah semua stakeholdernya ini sudah dilibatkan? Kan itu yang jadi pertanyaan publik juga selama ini. Iya, saya kira memang begitu. Di kemarin itu waktu riset soal apa yang saya sampaikan tadi, jadi memang ini akal-akalan sebenarnya. Jadi asumsi memangkas leher botol ini kan sering sekali diulang-ulang, termasuk ketika pidato semalam Jokowi itu bilang kita ini mau pertumbuhan ekonomi, kita mau memangkas pengangguran, terutama karena pandemi. Kita butuh banyak tenaga kerja yang terserap ke dunia kerja. Sementara banyak aturan-aturan kita yang bermasalah. Loh, yang mana? Kemarin sudah diintervensi oleh rezim SBY lewat
itu tadi memangkas leher botol itu, the bottlenecking itu, merevisi banyak aturan-aturan, undang-undang, perpres, perda gitu, Sampai ke tingkat terendah ya peraturan. sampai tingkat rendah. Nah sekarang ini lebih parah lagi karena undang-undangnya sapu jagat langsung Yeah. menggabung semua itu dalam satu dokumen ya. Nah, ya saya kira salah satu dampaknya sebenarnya perekonomian semakin terneoliberalisasi. Jadi individualisasi, kompetisi Yeah. itu etosnya yang paling tinggi. Jadi asumsi perlindungan negara itu dihilangkan kan banyak di Yeah. pasal-pasal misalnya soal jaminan sosial itu kan ya dituduh hoax itu. Yeah. Ternyata memang betul tidak dihilangkan ya. Tapi dikurangi. Tetapi ada Secara substansi dikurang, iya, ya, kewenangannya dihilangkan kah, jumlah asumsinya dikurangi kah, Kurangi. dan seterusnya Iya. sehingga orang bisa beranggapan bahwa memang ini etosnya adalah mengurangi peran negara di dalam pelayanan, tugas-tugas negara itu dihilangkan kemudian diserahkan ke mekanisme pasar kan. ya. Kan dia mau sekali investasi. Banyak kok investor yang bermasalah, yang dia bilang nggak mau saya masuk karena omnibus law ini. Ini jelas cacat hukum tadi dibilang dan Ya. Ini mengancam prosedurnya lingkungan, bermasalah, mengancam lingkungan dan Ya. segala macam. macam-macam. Dan tadi prinsip-prinsip yang secara teoretik harusnya kita taati begitu karena kita mau ini Indonesia yang baru pasca Ya. reformasi, lo malah ada titik balik. Ya, ini semacam titik balik memang kalau kita melihat itu. Dulu Desentralisasi, ya. Resentralisasi lagi. di bawah Nah ini memang yang rezim jadi baru nih. yang jadi Rezim yang masalah. dianggap orang baik ini. Ya, Aduh. yang kita pilih-pilih kemarin. Itulah ya apa boleh buat lah ya, karena kita sudah pilih ternyata Tapi Ya. kan itulah tugas memilih selesai, maka tugas Ya. mengkritik juga tidak boleh selesai. Wah, Justru harus lebih aktif. Bagaimana mengkritik ya, kebijakan pemerintah yang memang tidak pro rakyat. nah kaitan soal apa langkah hukum, kalau saya sendiri sebenarnya berasumsi begini, bahwa dalam proses legislasi itu sebenarnya pemberlakuan aturan ada fungsi yang tidak diperhitungkan sebagai fungsi penting di dalam proses perubahan itu. Ya tekanan masyarakat sipil gitu, aksi-aksi itu juga sebenarnya harus kita perhitungkan sebagai langkah yang paling logis bagi masyarakat secara umum gitu untuk ditempuh, karena semua hal sudah kita tempuh, sudah bersurat, somasi, aksi, audiens sama parlemen, elemen sosial semua. Sekarang ini mereka aksi, demonstrasi di banyak kota sekarang. Nah saya kira saya tidak mungkin ada langkah-langkah hukum teknis yang yang tidak ekstra legal kan, Ya. masuk peradilan Di gitu, proses litigasi ya. judicial review kah atau apa istilahnya gitu. Tapi yang tidak kalah penting menurut saya adalah langkah-langkah di turba itu. Pokoknya turun ke bawah. Kita nggak usah percaya lagi sama rezim ini. Aksi semakin banyak, pembangkangan sosial. Orang kita nggak diperhatikan lagi. Ini ada ratusan atau ribuan akademisi menolak. Tolong pertimbangkan ulang. Nggak diperhatikan ya, juga. itu juga jadi soal. Makanya kalau ada akademisi bilang, ya kita memang harus membangkang. Kita sudah saatnya tidak mau menuruti, meskipun ini tidak ya istilah-istilah orang Jakarta Ya. ini tidak elegan gitu. Ya, tidak. Tapi ini pilihan penting untuk masyarakat untuk Ya, karena- menunjukkan juga bahwa kau ini sewenang-wenang sekali menerapkan aturan untuk kepentingan kau. Nyaris tidak ada pilihan ya selain melakukan. Tetapi itu juga kadang-kala dijadikan ini senjata oleh penguasa kalau seperti aksi massa yang kita sampaikan tadi, kalau pada akhirnya berujung anarkis, itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak beradab begitu, tidak etis. Itulah.
Bagaimana Jadi itu? Kita ini sebenarnya menangkap Iya. suasana 100 tahun lalu. Iya, iya. Ya, rezim kolonial itu Iya. menganggap bahasa-bahasa, aksi-aksi yang dibuat Iya. oleh orang-orang pergerakan Iya. dari apa namanya Serikat Rakyat dianggap sebagai bacaan liar. Iya. kira-kira. Jadi dia memilih pakai Melayu pasar kan, Iya. pergerakan dianggap kasar. Katanya. Sementara dia bikin balai pustaka yang santun, Ya, ya. moralis gitu. Padahal tidak sesuai konteksnya. Rakyat sudah sangat menderita, disuruh pula santun-santun. Ya. Kan nggak mungkin. Ya, tidak. Nah, sama seperti konteks kita sekarang. Omnibus Law ini menunjukkan bahwa rezim kita sekarang ini seperti rezim kolonial. Dia suruh kita santun, tapi dia pentung gitu. Iya. Nggak mungkin. Ya, itu juga yang jadi soal. Dipukulin, aksi-aksi sekarang ini saya dengar ada lebih dari 2.000 orang ditangkap. Di Makassar 220 orang sudah ditangkap. Ya. Saya bingung juga itu yang menilai aksi mahasiswa, sekalipun ini kita tidak membenarkan anarkisme, kita tidak membenarkan itu. Tetapi paling tidak ketika ada orang yang mengatakan bahwa untuk apa demo yang pada akhirnya berujung anarkis, kita juga mempertanyakan justru ada aksi damai yang sudah bertahun-tahun tidak direspon seperti aksi Kamisan itu sudah berapa Aksi puluh Kamisan tahun sudah berapa- dan tidak pernah direspon. Jadi sebenarnya pemerintah menghendaki yang mana? Aksi damai kayak aksi Kamisan yang kemudian tidak direspon? Yang santun tidak direspon. Ya, atau aksi memang kayak pembangkangan ini. Nah ini yang jadi ini, apa namanya, yang jadi persoalan juga. Itu memang yang harus Ya. dipikirkan ulang oleh pemerintah. Jangan sampai itu menjadi opsi dari masyarakat. Ah. Yang disampaikan tadi Pembangkangan itu. sipil ya. Itu kan karena pemerintah ujungnya akan kehilangan Ya, legitimasi dari, legitimasi, akan kehilangan kewenangan, ya, kewibawaan. kewibawaan. Itu yang problem. Nah, termasuk juga penanganan unjuk rasa oleh aparat ini juga sudah sedikit sudah Represif berlebihan, sudah masuk kategori sudah tidak sesuai dengan Protap dan aksi itu iya, itu sudah melenceng sebenarnya. Kalau kayak kita baca di peraturan Kapolri tentang penanganan unjuk rasa itu kan jangankan memburu, itu kan sebenarnya bagian dari yang dilarang. Jadi tidak boleh dia ngubar-ngubar sampai ke lorong, Iya, iya. memburu sampai ke mana, ke lorong dengan Sampai masuk kampus apa. Sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jadi kesimpulan ini apa ini sebenarnya kita? Kalau kita kesimpulan tak bagaimana terkait dengan undang-undang ini? Ya, karena ini sudah Apa perlu? dalam sudah disahkan. Ini sisa menunggu satu tahapan terakhir diundangkan dalam lembaran negara untuk dapat nomornya Ya. sidang ya. Memang sisa kalau mau ditanya langkah-langkah hukum ya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi harus menunggu dulu Setelahnya, nomor, karena nanti di situ baru sah berlaku. Itu baru bisa diuji. Seperti yang saya bilang tadi, boleh diuji apakah formilnya atau materinya, apakah proses penyusunannya yang dianggap cacat, Ya. ataukah pasal per pasal Pasal-pasalnya. atau ayat per ayat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang mau diuji. Nah, kita berharap MK ini bisa betul-betul melihat persoalan ini secara objektif. Karena kan ada juga kecurigaan publik karena kemarin Undang-Undang MK juga direvisi. Jabatan hakim diperpanjang, tidak lagi menggunakan istilah 2 periode, tetapi diperpanjang sampai umur 70 tahun. Ya. Nah ini kan yang ditakutkan, tetapi ya kita masih berpikir positif terhadap 9 hakim MK ini betul-betul menjadi penjaga konstitusi untuk menafsir apakah betul Undang-Undang Ciptaker ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau justru sebaliknya. Nah kalau memang tidak ya kita minta MK untuk objektif. Karena kan ada juga sejarah, misalnya dulu undang-undang yang mungkin Bang Rido waktu masih mahasiswa, undang-undang yang soal perguruan tinggi itu BHP. BHP. Itu BHP kan di zaman Pak Mahfud jadi ketua MK kan dibatalkan satu undang-undang. Jadi bukan dibatalkan pasal per pasal atau ayat per ayat, tetapi satu undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Berarti kan peluang itu tetap ada. Nah, sisa sekarang mungkin pihak-pihak yang akan mengambil langkah atau upaya judicial itu sudah mempersiapkan dari sekarang. Nah, pilihannya itu apakah dia mau formilnya atau
materialnya. Nah itu saya tidak tahu kalau dari aspek Kalau saya sendiri sebenarnya ya memang perlu semacam peninjauan ulang terkait pasal-pasal yang dianggap kontroversial ya. Terutama berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah. Ini memang perlu harus dikembalikan ke daerah daripada ditarik ke pusat, karena ya kita sudah bertahun-tahun juga sistem pemerintahan sentralistik. Nah seharusnya memang justru yang diperkuat sekarang seharusnya ya desentralisasi itu. Bagaimana kewenangan ini itu di daerah kehilangan penghasilan. Iya, ini agak kalaupun tidak kehilangan ya mungkin terdampak di pendapatan aslinya mungkin kalau ini dijalankan. Saya kira itu. Daerah-daerah yang mengandalkan sektor tambang misalnya itu akan Ya. terdampak di pemasukan dari situ. Pemasukan. Retribusi ataupun pajak dari. Apalagi di persoalan izin itu saya kira. Nah, Kalau saya bang, jangan menganggap aksi-aksi ini sebagai ekstra legal. Ini justru kekuatan legislasi gitu. Iya. Jadi aksi massa itu mengubah banyak hal sebenarnya. Bukan langkah Iya. legal di dalam proses judicial review atau ke MA atau ke MK. kalau itu kan jalur litigasi. Iya. Ya. Non litigasi ini adalah jalur litigasi juga ini. Ya. Harus dilegalkan ini aksi massa atau malah secara lebih luas sebenarnya pembangkangan sipil. Penting sekali tuh kita nyatakan bahwa kami tidak setuju sama tindakan-tindakan kawin. Nah, tapi karena tidak ada opsi, kita sudah tidak dikasih opsi ya. Ya. Itu menjadi pilihan. Tapi penting juga mungkin ya dari kalangan akademisi juga perlu bersuara saya kira. Selama ini kalau kita ikuti saja juga 12 kampus ternyata rektornya ini Bagian dari UI. satuan tugas. Jadi Satgas Omnibus Nah, Law. bahaya ini. Ini kenyataan yang pahit juga. Kita berharap bahwa yang 12 rektor itu sama kasusnya seperti siapa? Gubernur DKI ini yang ternyata namanya masuk tetapi kan dia tidak pernah dilibatkan. Nah, itu kan jadi satu bukti juga bahwa ini memang disusun, ini memang RUU ini disusun sepertinya memang mengejar sesuatu di kebut-kebut. Ya, begitulah kira-kira. Ya, begitulah kira-kira. Mantap ini kopi ya. Saya suka kopi hitamnya.